kita akan membahas mengenai tafsir doa iftitah atau tafsir bacaan iftitah. Yang akan kita bahas dua bacaan iftitah, kalau cukup sampai 3, sebagaimana yang ada pada modul yang Bapak Ibu miliki, halaman 3 dan halaman 4, 3, 4, 5 ya. Jadi kita akan bahas mengenai tafsirnya. Supaya apa kita membahas tafsir dari bacaan iftitah ini? Supaya kita semakin mantap kalau kita ngaji kemudian memahami, mudah-mudahan ketika paham itu akan menambah kehusuan sholat kita. Karena mulut kita mengucapkan, mulut kita membaca, itu nyambung dengan apa yang ada dalam hati. Kenapa? Karena di sini paham yang dibaca tuh ini, baca ini, bukan sekedar hafalan. Yang kita bahas nanti itu tafsir doa iftitah. Kemudian yang kemarin belum sempat tersampaikan, yaitu minimal kita akan buat 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan ini nanti kita bahas. Yang pertama, bacaan apakah yang membuat Rasulullah SAW itu takjub dan pintu-pintu langit dibuka? Lalu yang kedua, mengapa ada khotoya dalam bacaan iftitah diucapkan sebanyak 3 kali? Jadi 3 kalimat kata khotoya itu diucapkan 3 kali. Apa makna dibalik itu? Nah, itu yang akan kita bahas. Hadirin rahimakumullah, kita mulai dari bacaan iftitah yang pertama. Ini yang pertama dan kedua, bukan berarti yang pertama lebih bagus ya, atau yang kedua tidak lebih bagus. Ini pertama yang kita bahas, yaitu bacaan seperti dalam halaman 3. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wassaji wal barad. Ini adalah doa atau bacaan iftitah berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari. Di sini ada 2 kata. Ada kata yang diucapkan 3 kali, khotoya. Yang pertama khotoyaya, yang kedua khotoya, yang ketiga khotoyaya. Kalau untuk mengingatnya itu, di depan anak-anak saya mengajarkannya gini, ya. Kalau menggunakan seperti pantun A B A. Khotoyaya itu yang pertama, khotoya yang kedua, khotoyaya yang ketiga. Yang pertama dan yang ketiga itu sama, khotoyaya. Kemudian yang tengah-tengah atau yang kedua khotoya itu beda. Nah, barangkali Bapak Ibu lupa, ini yang pertama tuh khotoya apa khotoya? Khotoyaya. Nah, saya mengajarkan ke anak-anak itu A B A atau ya. Khotoyaya itu yang pertama, khotoya yang kedua, khotoyaya yang ketiga. Yang pertama dan yang ketiga sama. Baik, kita mulai dari terjemahnya dulu. Allahumma ba'id baini dan seterusnya itu. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan di antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah,
cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Itu kalau terjemahnya. Ya, alhamdulillah di SD Wirokerten itu setiap pagi kelas 6 terutama setelah berdoa itu mulai pasolatan. Nah, meskipun baru sampai i'tidal, baru sampai Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sudah 3 bulan tidak apa-apa. 3 bulan tetapi bacaannya masih sampai i'tidal. Jadi setiap hari itu dibaca terus, tidak apa-apa. Karena semakin sering dibaca, nanti secara tidak langsung dia ingat. Ketika sholat dia akan ingat, akan mempraktekannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi bacaan yang tadi itu bacaan iftitahnya Rasulullah SAW menurut riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Ada beberapa keterangan mengenai doa iftitah ini, disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu membaca doa iftitah ini ketika sholat fardu. Jadi ada 2 bacaan iftitah yang dibaca dalam sholat fardu Nabi, adalah diantaranya yang Allahumma ba'id baini. Meskipun dalam sholat sunnah juga dibaca. Kita bedah satu persatu. Yang pertama, ya Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adda bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah di antaraku dan di antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ini sepertinya puitis, tetapi ini maknanya tinggi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya apa? Allah menjauhkan kita dijauhkan dari hukuman-hukuman karena kita berbuat dosa, berbuat kesalahan. Supaya Allah menghalangi kita ini terjerumus ke dalam dosa atau coba-coba mendekati dosa itu. Lalu menggunakan kata ibarat timur dan barat, bainal masyriqi wal maghrib. Timur dan barat itu adalah suatu arah yang ditentukan oleh kita, tetapi tidak pasti di mana itu timur, di mana itu barat, batasnya. Tidak disebutkan ini batas timur, ini batas barat. Saya di sini barat kalau menurut ibu-ibu. Tetapi bagi yang di belakang saya di sini, saya adalah timurnya. Ini timur. Artinya apa? Nanti ada relatif. Tetapi di sini menggunakan kata timur dan barat menunjukkan jauhnya. Jadi dosa-dosa kita itu seolah-olah kita mohon kepada Allah seperti jauhnya antara timur dengan barat, nggak bakal ketemu. Kalau istilah bumi bulat itu kan bumi bulatnya, sementara timur barat itu adalah ya hanya imajinasi kita. Karena dari istilah garis khatulistiwa, apa ada garis khatulistiwa itu lurus gitu? Seperti apa? Apakah di semen? Apakah di beton? Tidak ada. Namanya juga garis khayal. Ada istilah bujur barat, bujur timur itu karena dibatasi. Ada lintang utara, lintang selatan, kemudian nanti dibelah di bumi antara utara dengan selatan, kutub utara, kutub selatan. Nanti ketemu di Greenwich itu di Inggris, lalu dibagi bumi itu menjadi belahan bumi barat, timur, utara, selatan. Kalau lewat khatulistiwa utara selatan. Tetapi itu adalah hanya untuk apa? Memudahkan ya, secara keilmuan, ilmu pengetahuan. Kaitannya dengan doa ini yaitu apa? Kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dosa-dosa kita itu sebagaimana jauhnya barat dan timur. Mungkin ada yang protes, loh barat dan timur kan bisa diukur. Buktinya misalnya antara wilayah barat bumi dengan wilayah timur bumi bisa diukur. Nah, itu kan bumi.
Padahal bumi itu bagian dari tata surya kita itu. Nah, itu langit lagi, luas banget. Mana langit, mana barat, mana timur? Sangat jauh. Maka kita mohon kepada Allah itu supaya apa? Dijauhkan dosa-dosa kita itu ibarat timur dan barat. Nah, doa ini mengandung makna yang tinggi. Bukan sekedar kata-kata ya, bukan apa syair-syair biasa, tetapi ini dikaji ternyata memang ada benarnya. Kata-kata ini pilihan, dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh Allah, lalu kita amalkan, kita baca, jelas ada makna-maknanya, ada rahasia-rahasia di balik kata-kata itu. Tapi jangan sampai kita memaksakan diri memahami setiap kata. Jadi hermeneutik apa tenau istilahnya itu. Setiap kata itu dipahami ini maksudnya apa. Dulu itu ada Pak Damar ya, siapa itu dosen UGM itu sangat pengetahuannya sangat tinggi mengenai istilah-istilah, terutama istilah Islam kemudian yang masuk menjadi istilah Jawa. Nah, Pak Damar Jati ya. Ya, Pak Damar Jati Supajar ya, udah almarhum ya. Itu menggunakan kemampuannya dihubung-hubungkan setiap kata. Ya silahkan saja. Tetapi kita itu dibatasi oleh adanya akidah. Nah, ketika kita sudah terlalu jauh memikirkan Tuhan, diri kita ingat kita itu hanya makhluk, ada keterbatasan. Jangan sampai kita itu gila. Kalau orang sudah bilang itu enggak ketaikan ya, enggak, maksudnya itu enggak mampu memahami sesuatu karena enggak layak, dia belum bisa, belum kuat. Baik, berikutnya kenapa sampai 3 kali disebutkan khotoya? Khotoya ya yang pertama, khotoya yang kedua, khotoya yang ketiga. Ini juga jelas ada maksudnya. Pengulangan kata khotoya dengan khotoyaya sebanyak 3 kali itu menunjukkan apa? Adanya pengaruh untuk melenyapkan pengaruh dalam diri kita itu ada ujub, ada rasa sombong, supaya apa? Hilang itu perasaan sombong karena perbuatan dosa kita diulang-ulang. Semakin kita memintanya berulang, berarti menunjukkan kesungguhan. Itulah kenapa diucapkan sebanyak 3 kali. Khotoyaya. Hadirin Allah, kemudian baris yang kedua, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas tsawbul abyadu minad danas. Naqqini dalam tabel yang saya terjemahkan itu bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Sebagaimana apa? Sebagaimana engkau telah bersihkan pakaian putih dari dosa-dosa, dari kotoran. Nah, jadi kita itu memohon kepada Allah supaya intinya itu kita itu mohon pada Allah diampuni dosa, tapi dengan menggunakan diksi, dengan pilihan kata-kata yang luar biasa. Dibersihkan sebagaimana pakaian putih dari kotoran. Itu maksudnya supaya kita itu dipisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Kalau pakaian putih itu kan ketahuan kotorannya, mungkin ada debu atau ada bekas apa, ketahuan kalau putih. Tetapi kotoran nempel pada baju yang bukan warna putih, mungkin akan kesulitan, akan beda ketahuan dosanya. Nah, kita itu dengan ilustrasi di sini seperti baju putih, maksudnya apa? Supaya kotoran kita itu ketahuan, dibebaskan, kita dijauhkan dari dosa-dosa, dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa, seperti mencucinya pakaian dari kotoran, dicucinya pakaian dari pakaian putih ya, dari kotoran. Ini bahasa-bahasa pilihan dari doa iftitah, jadi bukan kata-kata biasa. Lalu yang ketiga,
Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wasaji wal barod. Ya Allah, kalau igsil itu cucilah, sama. Ada kalau bahasa kitanya mandi itu ya gosal, itu goslun. Cucilah dosa-dosaku dengan air, salju dan embun. Loh, dosaku bisa dicuci. Ini adalah kiasan. Kenapa sampai demikian? Itu menunjukkan bahwa dosa kita itu ibarat api. Dosa-dosa yang kita berbuat itu ibarat api. Yang namanya api itu akan kalah oleh namanya air. Apakah itu di sini disebutkannya bil ma'i, air, wasaji, salju dan barod, embun. Barodun, kalau baridun itu artinya dingin, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan embun. Itu maksudnya kita itu, dosa-dosa kita itu ibarat api. Biasanya karena orang marah itu cenderungnya seperti apa? Ya, emosi itu kan supaya panasnya turun itu dengan wudu. Wudunya dengan air. Nah, air itu yang membuat dingin suasana. Sama di sini, Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wasaji wal barodi. Kita mohon pada Allah supaya dosa-dosa kita itu dicuci, dibersihkan dengan air, dengan salju, dengan embun. Nah, itu ya yang pertama. Doa Allahumma ba'id baini, iftitah yang pertama. Saya perlu menegaskan, bacaan Allahumma ba'id baini itu bukan milik satu ormas. Allahu Akbar kabiro itu bukan milik satu golongan. Dua-duanya, yang Allahumma ba'id baini kemudian yang Allahu Akbar kabiro atau kabiro, itu bukan milik salah satu ormas. Oh, kae bacaannya Allahumma ba'id baini mesti kae. Oh, itu bacaannya kabiro walhamdulillah kasiro. Wah, berarti dia itu gitu. Itu di Indonesia karena ada dua golongan yang besar. Saya tegaskan bahwa dua-duanya itu bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya pahami dua-duanya benar, maka apa? Yang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah di sini membaca Allahumma ba'id baini ketika iftitah, silahkan. Jangan merasa paling benar kemudian menyalahkan atau menganggap sepele yang kabiro. Demikian sebaliknya, yang membaca iftitahnya Allahu Akbar kabiro tidak boleh merasa paling benar lalu menyalahkan atau menyepelekan yang Allahumma ba'id baini. Ini penting, harus ditegaskan di sini. Jadi dua-duanya boleh. Lalu bagaimana kita baiknya? Dibaca salah satunya atau dua-duanya, tetapi dalam waktu yang berbeda. Misalnya, ini kalau ada waktunya ya, kemarin kan sampaikan. Kalau kita sebagai makmum ada waktu untuk baca iftitah, baca iftitah. Tetapi kalau tidak cukup karena kita masbuk, maka kita dengarkan imam baca Al-Fatihah. Nah, kalau kita cukup waktunya mulai dari takbiratul ihram pas berjamaah atau pas sendirian, maka apa? Sebaiknya antara Allahumma ba'id baini kemudian Allahu Akbar kabir itu dibaca tetapi berbeda sholat. Saya berikan contoh. Maghrib Allahumma ba'id baini, Isya Allahu Akbar kabiro, subuhnya ba'id lagi, dan seterusnya. Atau mau sehari saya mau Allahumma ba'id baini, yang kedua Allahu Akbar kabiro. Boleh enggak? Boleh. Tetapi jangan menganggap itu adalah suatu keharusan. Itu hanya apa? Upaya kita supaya dapat sunnahnya Rasulullah SAW. Kan Allahumma ba'id baini Rasulullah SAW juga baca, kabiro juga Rasulullah SAW juga baca. Maaf, supaya dua-duanya dapat, kita dapat pahalanya, kita baca tapi dalam waktu sholat yang berbeda. Ya. Jadi gantian. Nah, semakin banyak
kita belajar jadi tahu bacaannya, semakin bertambah koleksi gitu ya bacaan sholatnya, jadi kita bisa variasi ya, pas zuhur ini, pas asar ini, pas maghrib ini gitu ya. Tapi itu tidak wajib ya, itu hanya saran supaya apa? Supaya kita dapat sunnahnya Rasulullah SAW dalam membaca doa iftitah. Hadirin rahimakumullah, berikutnya bacaan iftitah yang kedua. Kalau dalam modul berarti yang halaman 4. Halaman 4 itu saya jadikan 3. Maksudnya 3 baris ya. Yang Allahu Akbar kabiro 1 baris pertama, wajjahtu baris kedua, kemudian inna sholati baris ketiga. Saya buat begitu tuh untuk apa? Untuk memudahkan dalam menjelaskan ya. Kalau di aslinya gitu ya, silahkan dibaca utuh dari Allahu Akbar kabiro sampai inna sholatinya dibaca. Kita bahas ini yang kedua. Nah, yang kedua itu dibagi lagi. Nah, yang kedua itu ada dibagi. Bacaan halaman 4, bacaan iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini adalah merujuk kepada hadis riwayat Ahmad. Inilah yang tadi saya buat pertanyaan. Bacaan apakah yang bikin Rasulullah SAW itu kagum dan dibukanya pintu langit? Ini bacaannya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ? Cukup. Boleh sampai di situ. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh. Loh kok singkat? Malah enak toh singkat. Ya, boleh. Karena dalam satu hadis ini yang khusus mengenai Allahu Akbar kabiro itu, jadi ketika Nabi Muhammad dari Ibnu Umar sholat bareng bersama Rasulullah SAW. Kemudian apa? Ketika sholat itu ada seorang jamaah yang mengucapkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Setelah selesai, Rasul bertanya, siapa tadi yang membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila? Lalu ada seorang nyeretuk, saya ya Rasul. Kemudian apa? Setelah itu Rasulullah SAW menurut Ibnu Umar, ajibtu laha futihat laha abu sama. Ajibtu laha. Ajib itu maksudnya kagum, saya kagum. Bukan gumun aneh tapi merasa terpesona. Ajibtu laha. Maksudnya lahanya itu kebacaan yang Allahu Akbar kabiro. Kemudian apa? Futihat laha, dibukakan laha baginya abu sama, pintu-pintu langit. Maksudnya kalau pintu-pintu langit dibuka, ada peluang ketika orang itu berdoa akan langsung tembus diijabah oleh Allah. Dengan bahasa lainnya, gampangnya itu kalau kita mau mengetuk pintu langit, mengetuk langit, berdoa, maka baca doa ini, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Dibaca itu doa iftitah ini, maka apa? Kalau kita kan kalau Nabi SAW itu sudah takjubnya sudah, kita nggak ngalamin dengan Nabi Muhammad. Tetapi peluang futihat abu samanya itu kita bisa raih. Nah, semakin mantap kan Bapak Ibu sekarang nih yang baca Allahu Akbar kabiro ya. Oh alah, berarti aku Allahu Akbar kabiro aja deh. Makin mantap ya silahkan. Tapi ingat lah, jangan sampai menyalahkan atau menjelek-jelekan yang Allahumma ba'id baini. Ya. Lalu mungkin nanti akan ada yang iseng. Lah, emangnya Allahumma ba'id baini keuntungannya apa? Nah, mungkin ada yang iseng ya. Kalau Allahu Akbar kabiro kan jelas. Nabi Muhammad aja kagum. Pintu langit bisa dibuka. Lah kamu baca Allahumma ba'id baini, Pak, untungnya apa? Nah, untung rugi itu masalah dagang ya, ekonomi. Ini masalah pasolatan, nggak ada hubungannya dengan untung
rugi. Tetapi kita mengamalkan sunnah, ya. Nabi Muhammad SAW membaca itu kita ikuti. Bacaan Allahumma ba'id baini ya kita ikuti. Yang menyampaikan adalah riwayat Aisyah, istrinya langsung, ya. Baik. Jadi yang bacaan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itulah doa yang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Yaitu apa? Pintu-pintu langit dibuka. Laha abwabus sama. Futihat laha abwabus sama, dibuka. Jadi bukan kita yang membuka tapi dibukakan. Futihat itu fiil, jadi pasif. Bukan aktif kita yang membuka tapi dibukakan. Kita mau ke masjid, pintunya dibukakan. Ada yang membukakan, silahkan masuk. Kan enak. Kalau kita mau ke tempat kita yang buka sendiri, celengak-celingkup. Jangan-jangan pas dibuka begitu masuk jurang malah. Sepertinya pintunya gerbangnya masjid begitu dibuka ternyata jurang. Seperti benteng Takeshi itu kan gitu ya. Lihat benteng Takeshi enggak? Kan ada pintu, pintu begitu dibuka jebur ya, kolam. Pintunya bagus padahal begitu dibuka langsung air ya, kolam. Nah, kalau di sini membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, futihat laha abwabus sama. Dibukakan pintu-pintu langit. Nah, semakin mantap ya nanti yang Bapak Ibu yang membaca Allahu Akbar kabira. Lanjutkan. Lalu berikutnya yang tambahannya wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini bacaan, nanti bedakan dengan bacaan ini sebagai bacaan ayat Al-Quran dan sebagai bacaannya iftitah. Kalau wajjahtu wajhiyal ladzi itu ada disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 79. Lalu yang kedua yang bawahnya lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya ila akhirih, itu Al-An'am ayat 162 sampai 163. Jadi ketika membaca ini Bapak Ibu niatkannya bukan sebagai membaca ayat Al-Quran, tetapi apa? Membaca bacaan iftitahnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang wajjahtu kan ada yang menambahkan inni wajjahtu. Nah, di mana itu ada tambahan kata-kata ini? Yang betul tuh wajjahtu atau ini wajjahtu? Dua-duanya benar. Tapi kalau kaitannya dengan iftitah, untuk bacaan iftitah yang paling benar adalah wajjahtu. Tidak menggunakan kata ini. Jadi kalau dalam hadisnya riwayat Abu Dawud An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW innahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Di sini ada kata-kata wajjahtu. Rasulullah SAW itu menurut Ali menantunya itu apa ketika sholat yang dibaca Rasulullah SAW itu adalah wajjahtu wajhiya, bukan inni wajjahtu. Adapun yang bacaan inni wajjahtu itu ada dalam surat Al-An'am tadi. Kemudian ada lagi yang inna sholati. Inna sholati dalam Al-An'am ayat 162 sampai 163. Tetapi ada perbedaannya. Kalau dalam Al-Quran itu inna sholati wa nusuki itu wa ana awwalul muslimin. Sementara dalam bacaan iftitah itu langsung ke wa ana minal muslimin. Tidak ada kata awwala. Awalnya enggak ada. Jadi langsung wa ana minal muslimin. Itu mengenai bacaan iftitah, dua bacaan iftitah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang silahkan bertanya biar kemarin waktunya gak cukup ya. Ada waktu 5 menit, 6 menit. Silahkan Pak, silahkan. Kalau lagi sholat
trompet gini, kita kan menahan itu loh, mau kayak buang angin, akhirnya bini-bini itu kalau mau lewat kan gak enak, apalagi sudah rokat terakhir. Oh iya. Kalau misal wudhu nanti sudah ketinggalan, misal mau lewat kan kadang-kadang ada yang stop gitu. Iya. Apa kita saya baca kunci atau gimana gitu loh. Iya. Yang kedua, ini masih kampung saya sholat ini kan hanya berdua, kan posisinya sedikit, ini kan Kanan kiri. bukan Ya. anu, Bukan belakang depan. belakang depan. Iya. Itu ada yang orang tua itu sampai tadi tarik ini sampai berapa langkah itu kan minimal 3 langkah terus saya sampai lebih atau berapa. Sholat saya itu sama enggak gitu. Nggih. Karena dia enggak jauh langsung tarik ini. Nah terus yang kedua dia tidak tahu, langsung di sebelah saya ya 2 orang itu imam sama saya datang langsung jajarin saya, terus saya ya punya inisiatif Mundur. belakang, jadi bertiga itu kayak gini. Nah itu rasa apa enggak Oke. gitu. Ya. Oke, baik. Yang pertama sudah ya. Yang pertama itu kan kebelet gitu ya, menahan. Iya. Ya orang mau pengen pipis atau pengen BAB itu kan ya ini adalah respon tubuh ya. Lah gimana ini? Waduh. Arab batal ke eman-eman, sudah rakaat terakhir. Kalau maksain nanti lewat diboleh, nggak boleh. Nah, itulah namanya keadaan yang tertentu ya, tidak selalu ada. Jadi kejadian yang jarang-jarang, tapi mesti bisa jadi ada. Nah, kalau dari Imam Syafi'i itu disebutkan itu yang bikin makruh sholat menahan pengen pipis atau pengen BAB. Makruh. Kalau makruh berarti tetap sholatnya sah, hanya saja jadi kalau didapat persentase 100 itu tidak bisa mencapai 100. Lalu bagaimana baiknya? Memang sebaiknya sebelum mau sholat itu kita pastikan dulu kita tuh sudah kira-kira nanti dalam sholat enggak pengen pipis, enggak pengen BAB. Nah, kita kan jarak bisa sendiri, Pak. Iya. Iya. Nggih. Nah, makanya itu kan kondisional ya. Maka kita bisa, karena orang yang tahu mengenai fisik seseorang itu, keadaan kesehatan seseorang itu adalah orang itu sendiri. Dia tuh bisa kadang sedikit-sedikit kentut misalnya, sedikit-sedikit pengen pipis. Karena saya yang mau batuk, yang belakang mau keluar gitu. Oh. Iya. Dan keluar dari itunya ya. Ya. Nggih. Nggih. Nah, pernah dulu kan dibahas bagaimana kalau seperti itu. Kalau seperti itu pastikan dulu ketika mau sholat sudah nggak gitu lagi atau sholatnya dipersingkat. Maksudnya cepet gitu, jangan sampai masih 2 rakaat kedua tapi sudah batuk malah keluar dari belakang misalnya ya. Meskipun secuil itu kan termasuk kotoran ya, bikin batal wudunya. Batal wudunya berarti tidak sah sholatnya karena tidak memenuhi syarat sah sholatnya. Oke, itu ya. Yang mudah-mudahan tidak kejadian lagi ya. Yang kedua, bagaimana ketika posisi sholat berjamaah 2 orang, maksudnya 1 orang imam, 1 orang makmum. Yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW terhadap ini anak kecil. Awalnya itu di samping kiri. Kemudian kata oleh Nabi Muhammad SAW dalam sholat ini, makanya kan ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Di antaranya apa? Memindahkan si anak kecil ini yang laki-laki ke samping kanannya, ke samping kanan Rasul sebelah kanan. Itu yang menjadi alasan ketika sholat berjamaah 2 orang laki-laki, 1 imam sebelah kiri, samping kanannya itu makmumnya, bukan di belakangnya. Lalu bagaimana? Apakah itu sah atau tidak? Sah sholatnya, hanya saja tidak mengikuti sunnah dalam berjamaah. Ya, karena tidak ada yang membatalkan sholat itu gara-gara posisi imam dengan makmum selurus gitu. Tidak ada. Ini imam, terus makmumnya di belakang. Oh, enggak sah itu. Lah kenapa? Itu kan 1 orang imam makmumnya.
harusnya di samping kanan. Tetap sah karena tidak ada yang menyebutkan hal yang membatalkan sholat, diantaranya misalnya nih ya adalah makmum sendiri di belakang, kan tidak ada ya. Lantas bagaimana? Sebaiknya Bapak Ibu yang sudah tahu, kalau berjamaah maksudnya imam dengan satu yang makmumnya sebelah kanan, jangan sampai memaksakan. Barangkali saya waktu Senin kemarin ikut diklat, itu imamnya saya itu udah mepet ke samping kanannya, maksudnya itu mau jamaah, dianya malah maju. Oh alah, ya sudah, berarti belum seilmu ya. Ya sudah, saya untuk ini laki-laki, bapak-bapak sholat berjamaah ya, terus saya mendekatinya, maksudnya mau lurus gitu, malah dianya maju. Sudah, masa saya kejar lagi maju, ya kan nggak enak. Oh sudah, kita sudah ikhtiar, kita tuh mau lurus, mau sejajar gitu ya, tapi karena imamnya malah maju ya, mungkin kurang mantap kalau dia sejajar. Ya saya tidak tahu juga. Oke, baik itu ya. Kemudian cukup. Ditarik ke belakang itu loh Pak. Ini kan orang sopan ya nariknya di leher itu kan. Oke. Kayaknya lebih benar ya orang tua yang narik, kemungkinan karena anaknya keplak gitu. Keras baru gini. Oke. Orangnya apa itu? Ya, mudah-mudahan nggak terulang gitu Pak. Oke. Ya mudah-mudahan itu nggak terulang gitu aja ya. Oke. Ya karena kebelumtahuan, kita tidak usah memaksakan apa yang kita tahu, terus orang lain belum tahu kita maksain orang itu harus tahu, harus mengikuti kita ya. Bertahap ya, sedikit-sedikit. Ya itu udah paham, tapi caranya itu kan yang kasar ya. Oke, cukup dulu ya. Baik, monggo Pak. Silakan. ada anjuran panjangkanlah ujungmu. Itu yang dimaksud makrofol panjang sekali itu. Oh. Panjang doanya. Iya. Yang kedua, dalam sholat berjamaah, imam sering-sering mengatakan luruskan safmu. Iya. Dan rapatkan. Iya. Dalam hal ini luruskan itu maksudnya andai kata tumit ini tidak melangkahi garis soft ini, berarti sudah lurus. Lantas yang rapatkan barisanmu ini, yang rapat itu kakinya antara satu dengan yang lain atau Bahu. sikunya. Terima kasih Pak. Oke. Wah, ini sudah untuk besok aja ya. Karena ya. Oke. Terima kasih. Buat minggu depan insya Allah. Karena waktunya sudah beri waktu, malah masih kurang juga ya. Saya kira itu Bapak Ibu, kita akhiri pengajian malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.